Halo semuanya, perkenalkan, kami kelompok Research Paper Sosial Humaniora 8. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil research paper kami yang berjudul Pengaruh Relasi Tidak Sehat Terhadap Nilai Akademik Siswa SMP Kolese Kanisius kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2021 hingga 2022. Presentasi ini berisikan, pertama, ada pendahuluan. Namun kedua, ada penjelasan metode. Ketiga, ada penjelasan pengolahan data. Namun keempat, tentu ada kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adria Satria Moniaga. Saya Clement Kicon Charlie. Nama saya Gerald Lachmusen Aaron Surya Junata. Dan saya Theobald Bimasuta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan research paper. Seperti yang kita ketahui, kesehatan mental adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dan tentunya harus dijaga. Dengan itu, tim RP kami ingin mendasarkan research paper kami dengan kesehatan mental agar dapat meluaskan pengetahuan sekaligus menyebarkan seberapa pentingnya kesehatan mental ini ke masyarakat. Maka, karena saking pentingnya hal ini, kita mengambil mengenai pengalaman dari relasi tidak sehat. Karena hal ini kurang diketahui oleh lingkungan sekitar kami. Namun, kita memiliki 3 tujuan research paper. Pertama, kita ingin mendalami materi. Kita ingin mengambil informasi-informasi ini sehingga kita dapat membuat research paper ini valid dan juga dapat membantu orang-orang. Namun kedua, tentu kita memiliki tujuan untuk research paper ini untuk disadari oleh masyarakat umum. Namun dengan itu, kita juga memiliki tujuan terakhir, yaitu kita ingin membantu individual-individual yang memerlukan ini. Namun, maka dari itu, kedua pertanyaan utama ini terbangun, yaitu apakah relasi pertemanan siswa SMP Kolese Kanisius mempengaruhi nilai akademik mereka, dan juga berapa banyak siswa yang nilai akademiknya terdampak oleh relasi pertemanannya. Maka dari itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clement Wilkinson Charlie. Baik, terima kasih Adriel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penelitian relevan. Kami memiliki 3 penelitian relevan yang berhubungan dengan research paper kami. Yang pertama adalah analisis hubungan antar manusia terhadap kinerja karyawan yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian kami karena penelitian ini berhubungan dengan sebab akibat. Lalu penelitian relevan yang kedua adalah kualitas pertemanan dan agresi relasional pada remaja di Kota Surabaya yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian kami karena meneliti subjek yang sama, yaitu remaja dan relasi pertemanan. Kemudian penelitian relevan yang ketiga adalah pengaruh toxic relationship terhadap perilaku emosional anak usia dini yang dibuat oleh program studi pendidikan Islam anak usia dini. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian kami karena penelitian ini meneliti tentang anak usia dini, sedangkan penelitian kami meneliti tentang remaja SMP di sekitar sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tema UAP. Tema UAP yang kami gunakan pada penelitian ini adalah Working with the Excluded atau berjalan bersama yang tersingkirkan. Orang-orang yang mengalami relasi tidak sehat mengalami dampak yang lebih besar dari yang bisa kita perkirakan. Oleh karena itu, kami ingin melakukan penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aaron. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Proses pengumpulan data kami dimulai dengan kuesioner, di mana kami merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data. Kemudian pertanyaan dari kuesioner tersebut kami sebar kepada para responden, yaitu kelas 7 dan kelas 8 SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2021-2022. Setelah data didapatkan, kami mengolah data tersebut dengan menghitung persentase dan rata-rata jawaban para responden. Dan akhirnya,
Hasil yang didapatkan kami masukkan ke dalam research paper ini. Kami menggunakan skala dan tabel Isaac and Michael untuk mencari minimum responden yang diperlukan. Seperti yang dilihat pada layar, S merupakan jumlah sampel yang dibutuhkan. N merupakan total populasi kelas 7 dan kelas 8, yaitu 360. P merupakan proporsi populasi, yaitu 0,5. Q merupakan 1 dikurangin P, atau 1 dikurangin 0,5 sama dengan 0,5. D merupakan tingkat akurasi 0,1 atau kesempatan kesalahan error, yaitu 10%. Dan terakhir, simbol di kanan bawah adalah data yang didapatkan dari tabel C-Quadrat. Dari tabel C-Quadrat didapatkan degrees of freedom sama dengan 1, dan kesempatan kesalahan 10% atau 0,1. Maka didapatkan angka 2,706. Setelah semua data didapatkan, kami mendapat hasil akhir yang dibulatkan menjadi 57 siswa minimal responden. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner tadi yang kami rumuskan terdiri dari 10 pertanyaan. Satu pertanyaan mengenai identitas angkatan para responden, dan 9 pertanyaan mengenai topik penelitian kami. Dari 9 pertanyaan tersebut, 7 pertanyaan setuju tidak setuju, 1 pertanyaan mengenai rata-rata nilai, dan 1 pertanyaan ya atau tidak mengenai apabila nilai terpengaruhi oleh relasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clement dan Theo. Baik, terima kasih Aaron. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Presentasi responden yang menjawab form kami berjumlah 60 orang yang terdiri dari 85% angkatan kelas 8 pada tahun ajaran 2021 atau 2022 dan 15% dari angkatan kelas 7 pada tahun ajaran 2021 atau 2022. Kemudian ada persentase jawaban responden yang mana 79,7% menjawab tidak setuju, yaitu indikator relasi yang sehat, dan 20,3% menjawab setuju atau indikator relasi yang tidak sehat. Kemudian ada tabel rata-rata nilai. Di tabel nilai responden ini kami mendapatkan rata-rata nilai dari para responden adalah 86,73. Kemudian ada presentasi opini responden yang menjawab 50% tidak setuju nilai berpengaruh dan 50% setuju nilai berpengaruh. Selanjutnya akan kami juga menggunakan skala Gottman yang apabila subjek memilih jawaban setuju maka mendapatkan 1 poin, dan bila memilih jawaban tidak setuju maka mendapatkan 0 poin. Tetapi didapatkan bahwa data tidak valid, maka selanjutnya akan Baik, saya akan lanjutkan dari Clement. Mohon maaf apabila tadi suara Clement putus-putus. Saya tegaskan ulang, yang Clement katakan adalah bahwa kami menggunakan skala Gottman, yaitu apabila responden jawab setuju, maka akan mendapatkan 1 poin, dan apabila responden jawab tidak setuju, maka mendapatkan 0 poin. Klarifikasi bahwa menjawab setuju berarti adalah indikator relasi tidak sehat, dan menjawab tidak setuju berarti indikator relasi sehat. Bisa lihat bahwa kami mencoba untuk membuat tabel di atas untuk analisis data, namun ternyata tidak valid.
Baik, pertama dalam analisis data adalah membuat cross tabulasi dari kelompok nilai dengan skor relasi tidak sehat. Bisa dilihat dari hasil perhitungan cross tabulasi tersebut menggunakan aplikasi SPSS versi 26, siswa Kolose Canisius kelas 7 dan 8 yang memiliki nilai baik atau di atas 85. Kenapa kami memilih 85? Karena itu adalah nilai minimum untuk mendapatkan apresiasi akademik di SMP Kolose Canisius. Nah, siswa-siswa tersebut yang memiliki nilai baik mayoritas memiliki relasi pertemanan yang baik. Nah, terus itu adalah data yang kami gunakan dengan pengukuran Somers. Data dengan Somers menunjukkan value yang mendekati angka 1. Semakin dekat dengan angka 1, maka ada hubungan yang semakin kuat. Nah, survei kami memiliki value sekitar 0,8, yang berarti ada hubungan kuat antara nilai dengan relasi pertemanan, karena 0,8 adalah angka yang sangat dekat dengan angka 1. Nah, bisa dilihat tabel di atas menunjukkan jumlah orang yang memiliki skor relasi tidak sehat. Kami menentukan bahwa siswa-siswa yang memiliki relasi tidak sehat memiliki skor di atas atau sama dengan 4, karena lebih dari setengah pertanyaan kami. Karena total poin yang bisa didapatkan adalah 7. Nah, siswa-siswa tersebut diberikan highlight berwarna merah. Siswa-siswa tersebut adalah 6,7% dari total responden, kurang dari 1/10 dari responden kami yang mewakili siswa Kolose Canisius kelas 7 dan 8 yang berada dalam relasi tidak sehat. Bisa dilihat tabel di samping menunjukkan warna biru. Nah, tabel tersebut menunjukkan jumlah orang yang memiliki skor total relasi pertemanan 0, yang berarti sangat sehat. Mengingat tadi bahwa jika menjawab tidak setuju, maka mendapatkan 0 poin. Berarti mereka menjawab semua pertanyaan tidak setuju. Nah, siswa-siswa tersebut terdiri dari 53,3%, atau lebih dari separuh sampel, yang ditemukan bahwa mayoritas mereka yang memiliki relasi yang sangat sehat. Hampir seluruh responden di kelompok ini juga memiliki nilai yang sangat baik, dengan kategori nilai tertinggi, yaitu di atas 85 rata-rata. Nah, kemudian kami membagi menjadi 4 kuartil. Setiap kuartil terdiri dari 15 orang, karena total 60 orang. Bisa dilihat, ini adalah kuartil terendah. Terdapat 3 orang yang berwarna merah. 3 orang tersebut artinya 75% dari siswa yang mengalami relasi pertemanan tidak sehat. Mereka semua berada di kuartil terendah. Ini membuktikan bahwa siswa dengan nilai paling rendah memiliki relasi tidak sehat. Membuktikan hipotesis kami. Dan tabel di atas adalah kuartil tertinggi, menunjukkan keseluruhan data yang menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kami. Namun, terdapat sebuah anomali. Bisa dilihat satu orang dengan relasi pertemanan buruk bisa menempati nilai kedua tertinggi di situ, dengan nilai rata-rata 92,7. Anomali ini mengacu ke dua kemungkinan, yaitu pertama adalah fenomena statistik dari margin of error 10% tadi, dan kedua, yaitu adanya faktor lain terkait relasi pertemanan dan hubungannya dengan nilai yang belum bisa kami gali melalui kuesioner yang kami buat. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Adriel. Baik, terima kasih. Mungkin dari research paper ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara relasi pertemanan dengan nilai yang didapat di sekolah pada siswa SMP Kolose Canisius kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2021 hingga 2022. Maka dapat dibilang bahwa semakin sehat relasi pertemanannya, semakin baik juga hasil yang diperoleh para siswa. Berlaku juga sebaliknya. Semakin tidak sehat relasinya, semakin sulit juga siswa tersebut untuk mencapai nilai tinggi. Meskipun demikian, data ini tidak sepenuhnya konsisten, mengingat adanya keterbatasan akurasi statistik yang hanya dijamin akurasinya sebesar 90% pada penelitian ini. Dibuktikan dengan adanya anomali. Baik, sekarang saya akan menjelaskan saran untuk penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian yang akan datang adalah untuk meneliti lebih lanjut dampak relasi pertemanan yang mayoritas dianggap sehat dengan minat belajar siswa. Maka
Kami menyarankan penelitian lebih lanjut untuk menyusun pertanyaan kuesioner yang lebih komprehensif dan bisa menguak banyak aspek kehidupan siswa SMP Kolese Canisius. Sekian dari presentasi kita. Tuhan berkati. Terima kasih. Ad Maiorem Dei Gloriam.